Cuman bukan berarti begini, kalau nggak ada contohnya, nggak ada syariatnya, lalu kalau kita tabur bunga, lantas itu jadi, wah jadi kita ikut masuk neraka gitu gara-gara naburin bunga. Ya nggak juga gitu, naburin bunga ya nggak ada urusannya gitu. Karena gini, tidak ada larangan secara spesifik. Emang ada tuh, siapa datang ke kuburan, lalu dia menabur bunga, berarti dia masuk neraka. Ada nggak hadis kayak gitu? Nggak ada. Kalaupun ada orang bilang nggak boleh, saya tanya, ilat ketidakbolehannya apa? Ustaz, mohon izin ada pertanyaan dari jamaah nih, agak mundur tadi dari materi kita. Ini ada pertanyaan mengenai tradisi nyekar di awal puasa atau setelah. Jika dibolehkan, apa saja yang diperbolehkan dan apa yang tidak boleh, Ustaz, dalam terkait dengan tradisi? Ya, nyekar itu mungkin maksudnya ziarah kubur kali ya? Ya, betul, Ustaz. Ya, jadi gini, pada dasarnya ziarah kubur itu haram, pada dasarnya. Nabi mengharamkan orang ziarah kubur karena ilatnya adalah mereka terbiasa untuk nyembah yang di kuburan, minta-minta sama yang di kuburan. Itu di masa awal. Lalu di pertengahan jalan, dalam masa pensyariatan 23 tahun, akhirnya Nabi kemudian merevisi. Kata Nabi, kuntu nahitukum an ziyaratil kubur. Dulu saya haramkan kalian ziarah kubur, ala fazuruha. Sekarang kalian silahkan saja kalau mau ziarah kubur. Jadi yang tadinya haram berubah menjadi halal, gitu kan? Nah, silahkan saja, karena ziarah kubur itu kan ternyata punya kebaikan juga, yaitu kita ada dua nih paling tidak. Pertama, mendoakan gitu ya, mendoakan kepada yang di alam kubur. Yang kedua, kita jadi ingat meninggal, ingat wafat lah gitu ya. Dua itu. Nah, cuman memang tidak ada waktu yang spesifik. Yang spesifik yang dicontohkan Nabi, kalau mau ziarah itu harus bulan apa, tanggal berapa dan sebagainya, itu nggak ada gitu, nggak ada. Jadi ya orang mau kapan aja bisa, silahkan sebenarnya. Tidak harus di awal Ramadan, menjelang Ramadan, bahkan tidak harus juga di Hari Raya Idul Fitri, itu nggak apa-apa. Ya istilahnya mau di situ ya boleh, mau nggak di situ ya nggak apa-apa. Ya sebagai sebuah tradisi sah-sah saja gitu kan. Kalau saya nih secara pribadi, saya biasanya agak menghindari ziarah kubur kalau menjelang Ramadan, karena apa? Penuh, macet gitu loh. Nah, kenapa nggak cari waktu yang lebih lengang? Misalnya malam Jumat Kliwon jam 2 malam, nah itu sepi itu kuburan. Sambil juga buat ngetes mental, kalau sudah nggak kuat angkat tangan gitu ya. Nah, jadi ziarah kuburnya tidak salah. Tapi memang karena sudah tradisi, ya balik lagi tradisi. Apakah tradisi ini jadi haram? Kalau dengan tradisi ini orang meyakini bahwa kalau nggak ziarah kubur menjelang hari raya atau menjelang Ramadan itu kita jadi dosa, ya tentu keyakinan itu keliru gitu ya. Tapi kalau kita ya ini emang orang waktunya pada ziarah-ziarah, kita ziarah gitu ya. Sebenarnya nggak ada larangan juga, sebagaimana tidak ada perintah untuk ziarah pada waktu-waktu seperti itu. Nah, juga tidak ada larangan sebenarnya. Jadi monggo-monggo aja. Secara umum monggo silahkan, nggak ada masalah gitu ya. Toh kita akan dapat keberkahan. Misalnya kita nih ke kuburan gitu ya, kan tujuannya tadi apa? Untuk mendoakan. Ya, jadi baru masuk area kuburan pun kita sudah mengucapkan salam, dan salam itu berguna buat ahli kubur. Assalamualaikum ya ahlal kubur gitu ya. Itu yang di dalam kubur itu memang dikira jangan dikira mereka nggak dengar, mereka dengar. Bahkan mereka juga bisa jawab. Mereka jawab tuh salam kita, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, itu mereka jawab. Cuman memang jawaban mereka kita nggak dengar. Kalau sampai kita dengar, kita pulang, nggak jadi ziarah. Pada jawab, sebelah sana nanya, apa kabar, kapan nyusul? Nggak jadi kita kalau kayak gitu caranya gitu. Jadi nyekar ya pada dasarnya itu kan ziarah kubur. Ziarah kubur tuh hukum pada dasarnya tuh halal. Tinggal masalah kalau di plot jadi bareng-bareng, jadi menjelang Ramadan, ya ini memang tidak ada tuntunan, dalam arti tidak ada perintahnya secara khusus gitu ya. Tapi juga harus diketahui tidak ada larangannya secara khusus gitu loh, tidak ada larangannya. Jadi kalau nggak ada perintah, nggak ada larangan, pada dasarnya dia malah manfaat, monggo gitu ya. Kalau saya tadi bilang saya menghindari uyuk-uyukan rame-rame itu, kenapa? Macet gitu loh. Dan nanti malah dimanfaatkan sama orang yang ya jualan kembang, itu jualan air mawar dan sebagainya. Nah, itu jangan percaya kalau ada bilang mereka siapa yang menyiramkan air mawar maka yang disiramin itu akan basah. Ya basah, nggak usah air mawar juga basah gitu ya. Hadisnya rawahu tukang kembang sebenarnya itu. Ya kalau itu nggak ada contohnya gitu. Cuman bukan berarti begini, kalau nggak ada contohnya, nggak ada syariatnya, lalu kalau kita tabur bunga, lantas itu jadi, wah jadi kita ikut masuk neraka gitu gara-gara naburin bunga. Ya nggak juga gitu, naburin bunga
ya nggak ada urusannya gitu. Karena gini, tidak ada larangan secara spesifik. Emang ada tuh, siapa datang ke kuburan, lalu dia menabur bunga, berarti dia masuk neraka. Ada nggak hadis kayak gitu? Nggak ada. Kalaupun ada orang bilang nggak boleh, saya tanya, ilat ketidakbolehannya apa? Karena nggak ada contohnya dari Nabi. Nah, terus inti pulang kampung, ada contohnya nggak dari Nabi? Nggak ada. Tapi kalau itu kan nggak apa-apa, Anda sudah split personality gitu loh. Ketika orang lain yang melakukannya Anda larang, tapi bila Anda sendiri Anda nggak ngelarang. Ini kan split gitu, pecah gitu personality-nya. Oke, silakan.